ngucapin air bakal basah, yang ngucapin api bakalan kebakar. Jadi ini perdebatan sengit antara ulama tauhid. Apakah isim dan musamma itu dia juga ataukah dua yang berbeda? Lalu kemudian ada ulama lain yang menjadi penengah. Yang jadi penengahnya memberikan perincian. Perinciannya ketika seseorang membahas tentang nama, itu maksudnya apa? Nah, kalau yang dimaksudkan itu hanya sekedar lafal, ucapan, seperti kita bilang api, ucapan lafal, ya. Maksudnya ucapan api, kalimat api, air, berarti maksudnya adalah lafalnya aja. Kalau yang dimaksudkan lafalnya aja, ya air dengan benda cair yang disebut air beda, dua hal yang berbeda. Dengan api, kalimat api dengan benda yang membakar ini, ya dua hal yang berbeda. Ketika seorang memaksudkan dengan kalimat api lafalnya, tapi kalau dimaksudkan dengan kalimat api itu mafhumnya, yang dimaksud dari yang dinamakannya, api yang dinamakan api apa itu yang membakar. Saya maksud saya api itu ya itu, bukan kalimatnya. Berarti kalau maksudnya adalah yang dinamakan, berarti musamma dengan isim dia juga. Itu diperincikan oleh ulama yang menjadi penengah antara ulama yang menguatkan atau mengkaji ini isim adalah musamma, dia juga. Antara yang lainnya mengatakan isim bukan musamma. Ini dua hal yang berbeda. Intinya di dalam tengah oleh ulama ini, ya, tujuan maksudnya apa ketika yang disebut nama itu? Apakah maksudnya kalimat ataukah maksudnya benda yang dinamakan? Kalau maksudnya kalimat, berarti isim dengan musamma beda. Kalau maksudnya benda yang dinamakan, ketika nyebutin nama itu, berarti isim dan benda yang dinamakan dia juga. Ya, tapi ini pembahasan dari ulama kita nggak layak dibahas di kalangan awam. Hanya orang-orang thalabatul ilm untuk melatih akal dan menajamkan pikiran dengan lebih mendalami pembahasan. Abdul bismillahi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Pembahasan isim selesai, selanjutnya pembahasan Allah. Kita tahu bahwa Allah itu alamun ala zatul wajibul wujud. Definisi Allah alamun ala zat, nama zat al-wajibul wujud, yang wajib ada. Sebagian ulama tambahkan al-mustahik li jami'il kamalat wal munazzah min jami'in naqais, yang berhak pantas untuk seluruh kesempurnaan dan suci dari segala kekurangan. Tapi yang lebih disepakati adalah sampai di saja alaman ala zat wajibul wujud. Yang lainnya tambah. Allahnya alam ala zat wajibul wujud. Alam nama untuk zat yang wajibul wujud, yang wajib adanya. Wajib ini maksudnya apa sih? Ini wajib bukan wajib lawanannya haram, bukan. Kalau wajib lawanan haram itu kita sudah berpindah kepada ahkam tasyri', hukum-hukum fikih ini yang haram, mubah, ada mandub atau sunnah, ada wajib, ada makruh. Tapi wajib di sini adalah lawanan mustahil. Nah, kita bicara tentang seputar usul din tauhid. Wajib artinya ma la yutasawwar fi dhihni adamuhu.
dari wajib. Malah tasawwur itu ada yang nggak tergambar di otak, nggak adanya. Kalau nggak ada, nggak tergambar di otak seseorang. Ya kalau orang nggak tergambar, kalau itu nggak ada, itu namanya wajib. Nggak tergambar maksudnya apa? Karena sebagian orang di dunia ini, bahkan di zaman kita, tergambar di benak mereka, di otak mereka bahwa Tuhan itu nggak ada. Karena zaman kita ada Tuhan yang nggak ngaku adanya Tuhan. Tapi tergambar di otak mereka Tuhan itu nggak ada. Sedangkan di sini Allah didefinisikan oleh ulama tauhid kita alaman al-dzatul wajibul wujud, nama zat yang wajib adanya, dan wajib artinya yang tidak tergambar di benak atau di otak ketiadaannya, dan tidak pernah tergambar ketiadaan. Maknanya la yutasawwar artinya la yusaddaq, tidak dibenarkan. Itu makna la yutasawwar. Sehingga menampik atau membantah keberadaan pemahaman orang-orang ateis yang tergambar di otak mereka Allah atau Tuhan itu enggak ada. Itu tergambar tapi la yusaddaq, tidak dibenarkan. Walaupun ada di otak mereka tapi tidak dibenarkan. Jadi mana wajib sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam benak ketiadaannya. Jadi kalau tidak ada tidak dibenarkan. Maka Allah Ta'ala kalau dibilang Allah tidak ada, tidak dibenarkan. Mungkin ada di benak orang lain tapi kita tidak benarkan. Dia pasti ada. Wajib berwujud itu makna wajib, lawanannya mustahil. Tahu? Mustahil. Kalau ya tusawwar fil dunia wujudu, kebalikannya. Yang tidak tergambar di dalam otak keberadaannya mustahil. Tidak tergambar dan dibenarkan kalau dibilang ada. Itu definisi ulama juga. Alaman al-dzatul wajibul wujud. Yang menambahkan ulama-ulama yang menambahkan kalimat yang setelahnya kalau sekarang di Jamil Kamalat yang berhak ya, dengan segala kesempurnaan wal-munazzah Jamil Naqais yang disucikan dari segala yang kekurangan. Menunjukkan bahwa semua kesempurnaan Allah memilikinya. Apapun kesempurnaan yang ada Allah memilikinya. Dari itu apa yang dimiliki Allah Ta'ala dimilikinya dengan sifat kamal, dengan sifat kesempurnaan. Dan segala apapun yang sifatnya kurang, aib, celah, nggak mungkin disebabkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya nggak mungkin Allah Ta'ala punya anak, nggak mungkin Tuhan itu punya bapak, nggak mungkin punya ibu, karena itu sifat makhluk dan itu pasti memiliki aib dan kekurangan, kebutuhannya kepada yang lain. Nah, gitu. Kalau sosok itu punya anak, berarti dia butuh dan perlu kepada istri yang melahirkannya. Istri perlu rahim dan macam-macam yang berkaitan dengan itu, dan itu semuanya mustahil bagi Allah karena akan ditemukan adanya aib dan kekurangan. Tapi walaupun begitu, ulama kita mengatakan tidak boleh, menurut pendapat yang mu'tamad seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa tidak boleh seseorang ngarang nama buat Allah, nggak boleh, walaupun itu sempurna dalam pandangannya. Misalnya ada orang melihat, oh ini alam semesta begitu hebat, bintang-bintang di malam hari, matahari berputar dan segala macam, dilihat begitu sempurnanya ciptaan ini, lalu dia munculkan satu nama buat Allah dengan karangnya sendiri. Dia bilang Allah itu arsitek ulung, dinamakan oleh dia Allah muhandis kabir, arsitek ulung. Nggak bisa, nggak boleh, karena nama-nama Allah ini tauqifi sifatnya. Ada hadis, ada Quran yang menyebutkan nama Allah itu
nggak ada, ya baru sekarang dari otaknya seorang sendiri. Yang kita dapatkan ada asmaul husna, ada tahridnya, ada kalimat dalam ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kita berikan nama Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rauf Ar-Rahim, dan namanya Al-Halim dan seterusnya. Dan berikan Allah Taala nama itu dan ada tauhid dari Al-Quran ataupun dari hadis. Lalu kita tahu juga bahwa makna Allah itu al-ma'budu bihaq. Sebagian orang mengatakan dia mustaq, diambil dari kalimat lain Allah, itu diambil dari kata, sebagian orang mengatakan diambil dari kata al-ilah, dari walahayalihu, yang artinya tahayal, ingat, karena orang makhluk sampai kapan tidak akan bisa mengerti tentang zat Allah. Apa yang bisa mengerti tentang zat Allah? Sampai kapan pun itu orang akan bingung. Maka dinamakanlah dengan nama Allah yang diambil dari al-ilah, lalu proses ilmu saraf dari al-ilah jadi Allah. Itu yang mengatakan bahwa dari bahasa Allah itu mustaq. Tapi yang lain mengatakan enggak, ini bukan mustaq, Allah ya Allah. Tapi beda makna ilah dengan Allah. Kalau Allah al-ma'budu bihaq, yang disembah dengan cara yang hak, Allah. Dengan begitu Tuhan lain yang disembah dengan cara batil nggak boleh dinamain Allah, karena Allah nama khusus untuk yang disembah dengan cara yang hak. Allah itu yang kita sembah. Nah, mungkin orang Jepang menyembah matahari samakan Allah, nggak bisa. Apalagi ada orang menyembah pohon angker dinamain Allah, nggak bisa. Karena Allah ini hanya untuk al-ma'bud bihaq. Beda dengan ilah. Kalau ilah al-ma'bud yang disembah, kalau karena bihaq atau tidak hak, sama aja apakah dia dengan cara disembah dengan cara yang hak ataupun dengan cara batil. Jadi sembahan-sembahan orang-orang musyrikin, Lata, Uzza, itu disebut ilah, tapi tidak disebut Allah. Pohonan yang disembah, matahari yang disembah, bahkan kalau itu di zaman akhir ada orang menyembah pergi ke langit perempuan. Kenapa? Menutup asal manusia. Manusia keluar dari itu disembah. Tapi yang begitu sembahan semuanya dia untuk apa yang gila? Karena makna gila umum. Sembahan yang hak ataupun yang tidak hak, yang batil. Tapi kalau Allah hanya makhluk hak yang disembah dengan cara yang hak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ini dengan Ar-Rahim tentunya sumber pengambilannya sama, yaitu Ar-Rahman. Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala makna Rahman yang disebutkan dalam segi bahasa tidak bisa diberikan kepada Allah karena mustahil bagi Allah. Apa makna rahmah? Rahmah itu rifqatun fil qalb taqtadul ihsan wal tafaddul. Rifqatun fil qalb, rasa insaf di dalam hati. Ini makna rahmah. Rahimah yarhamu rahmatan. Ini rahmah itu maknanya rifqatun fil qalb. Rasa iba, rasa kasihan di dalam hati, taqtadul tafaddul wal ihsan, ihsan dan tafaddul, yang menuntut adanya ihsan dan tafaddul, memberikan kebaikan dan tafaddul memberikan karunia. Artinya orang seringkali kalau dia kasihan sama orang lain muncul perbuatan baiknya. Nanti duit, ada orang di jalan mencatat segala macam promo dan dia dibeliin apa yang
dikasih. Kenapa yang dikasih ini? Kasihan. Itu rahmat. Karena untuk manusia, untuk makhluk, rahmat itu mungkin dengan makna tadi. Kenapa? Karena makhluk punya hati. Kita punya hati. Dan rahmat itu tempatnya semuanya di hati. Rukatun fil qalb. Rasa iba kasihannya dalam hati. Jadi Allah Ta'ala dari hati. Dari hati. Namanya. Hati itu punya makhluk. Makanya Abu Nuwas bilang, Abu Nuwas ini dalam keadaan yang penuh hikmahnya, sudah katakan, tidak di antara banyak anak dan yang beliau ucapkan. Dan dalam beliau ucapkan, aku ini kaya, Allah itu miskin, katanya. Orang yang benar marah. Masa tinggal yang ngomong, itu malah Allah miskin yang berkaya. Anda punya tangan, Allah nggak punya tangan kirinya. Anda punya kaki, ini Allah nggak punya. Ya, Allah punya hati, kita punya hati. Dan hati ini bukan perkembangannya rekah tadi, rasa iba, rasa kasihan. Jadi ketika kasihan itu ada di hati, maka rahmat dengan makna yang ada dalam bahasa itu nggak bisa diberikan kepada Allah. Kalau diberikan kepada Allah, maknanya bukan rekatun fil qalb, tapi maknanya efeknya, yaitu ihsan atau iradatul ihsan, tafaddul atau iradatul tafaddul. Ihsan berbuat baik, ya. Atau iradah, keinginan berbuat baik, berkehendak untuk berbuat baik. Karena ada yang sifat namanya iradah, kan? Ya, dan dia punya sifat murid yang maha berkehendak. Berkehendak untuk berbuat baik atau perbuatan baiknya, itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia seperti rahmat untuk manusia. Nah, itu bagaimana penggunaan rahmat untuk makhluk dengan penggunaan rahmat untuk sang Khalik. Tapi rahmat dan rahim sumbernya dari situ, yang berasal dari kalimat rahmat. Dan ini tadi yang dua ya. Nah, ini yang dua, betul. Sini kameranya, enggak? Masih. Gak pernah dengar ada nama Allah itu asik, gak pernah dengar. Kalau melihat kata ini masih diperkatakan ulama, tapi yang dikuatkan oleh Imam Ghazali bahwa nama Allah Ta'ala nggak bisa dibuat-buat. Jadi kalau orang itu pandangan itu nggak bisa dibuat-buat kalau dibilang maha asik. Nggak pernah dengar. Asik itu bahasa Arab ya. Asik itu bahasa Arab. Jadi kita Allah Ta'ala maha asik. Nah ini ya kalau untuk pandangan yang mengatakan nggak boleh dibuat-buat nama Allah Ta'ala nggak boleh. Tapi yang lain mengatakan boleh asalkan mengandung kesempurnaan begitu. Ini bukan satu hal yang disepakati seluruh ulama. Tapi ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Kalau yang bilang boleh harus mengandung kesempurnaan tentunya. Nggak boleh ada makna aib atau cacat, kekurangan. Jadi sebenarnya dihindari untuk mengatakan itu. Yang ada. Kita akhirnya satu bait belum selesai, kita saya bulan depan kita bahas dari Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai selesai. Kita kembali masjid tauhid di siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan kita orang-orang yang beramal dengan ilmu yang didapatkan dan amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا
وقرب كلنا في ديننا مع الكتر وزاد الرب وفقنا وفقهم بنا فارتقي قولا وفعلا دعونا وارزق كل حلالا دائما واخذ اختيارا ولما نحمد بالخير ونصر كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واصبر واذكر ان اكرمن ستر وصلاه الله تبشر المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لنا بالشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابه الغراب اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا باننا قد عرفنا واننا اسرفنا على رضا اشرفنا فاتب علينا توبه تغفر كل حوبه واستر لنا العورات وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والاهل والاخوان وسائر الخلان وكل ذي محبه او جيره او صحبه والمسلمين اجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بسار منا بالمصطفى رسولي بكل سوري والمصطفى رسولي نهضى بكل سوري بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إجابة الصحب والحمد لله بالبدء والثناء وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, karena pertanyaannya ini tadi pakai takut di streaming gitu, jadi ini udah di stop streaming gitu. Iya. Ada dua pertanyaan. Nah, pernah dapat pelajaran bahwasanya